Kalau ternyata nyerinya ini semakin parah, setiap kali dia haid semakin sakit, semakin nggak bisa apa-apa, bahkan sampai pingsan, ini yang harus diwaspadai. Karena dia nggak bisa keluar, dia akhirnya tumbuh di situ, membesar. Jadi membentuk sebuah kista. Halo, selamat pagi Sobat Adiatma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara podcast pagi ini. Ini ditemani dengan saya sebagai host, yaitu Bidan Ani Purwanti. Dalam podcast Angkat Jateng, ngopeni ngelakoni kesehatan Jawa Tengah. Yang pastinya podcast pagi ini pasti sudah ditunggu-tunggu tiap minggunya ya teman-teman. Pagi ini bersama kita dengan narasumber yang sudah expert tentunya di bidangnya. Dan ini pasti idola mami-mami nih, mami-mami yang baik yang program hamil ataupun yang sudah hamil nih, idolanya nih ya. Nah, sekarang bisa ketemu nih teman-teman di acara podcast pagi ini. Jadi bersama narasumber kita yaitu Dr. Muhammad Irsam, spesialis obstetrik dan ginekologi dan konsultan fertilitas. Ya, selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak Ani, selamat pagi pemirsa dari Rumah Sakit Adiatma, Sobat Adiatma, dan juga spesifik buat pejuang garis 2 dan ibu-ibu yang sudah hamil. Selamat pagi, kita ketemu kembali. Ya. Alhamdulillah sehat hari ini dokter. Alhamdulillah sehat. Ya, tetap semangat ya. Ya, tema kita pagi ini sangat baik sekali ya, yaitu yang biasa dialami semua perempuan, yaitu tentang nyeri haid. Nyeri haid sering dianggap biasa. Apakah iya atau bisa jadi endometriosis? Nah, pagi ini akan kita bahas tuntas ya teman-teman dalam acara podcast pagi ini. Tetapi sebelum mengikuti, silahkan untuk follow dan subscribe akun kita di Instagram, TikTok, dan di YouTube. Ya dokter, sebenarnya nyeri haid, sebenarnya wajar nggak sih dok? Perempuan itu kalau menstruasi nyeri haid, dokter? Iya, jadi Sobat Adiatma, saya akan jelaskan sedikit hari ini tentang nyeri haid atau spesifik nanti adalah tentang endometriosis. Jadi nyeri haid itu ya adalah satu hal yang sangat-sangat normal buat seorang wanita, terutama adik-adik yang baru pertama kali haid, ya, yang kita sebut dengan menarche ya. Menarche baru pertama kali haid. Ya mungkin 5 tahun pertama tidak lancar gitu. Hari ini haid, sebulan 2 bulan nggak haid, ya kemudian haid lagi, dan itu masih normal selama 5 tahun ke depan. Nah, saat haid itu ada yang disebut nyeri haid, dan itu kita anggap sesuatu normal, ya. Jadi itu normal sekali. Kenapa? Proses pengeluaran darah. Kalau kita lebih spesifik lagi mengatakan proses pengeluaran endometrium. Ya, lewat vagina. Sebelumnya di dalam itu kan ada endometrium, dia meluruh, kemudian dia ngelewatin saluran ostium uteri internum, jadi masuk dari situ masuk ke mulut rahim yang disebut dengan ostium uteri externum. Nah, akan terjadi nyeri haid. Ya. Nah, kalau haidnya itu ya dia keluar kemudian berupa cairan, mungkin nggak ngerasa apa-apa, ya. Tapi kalau keluar untuk perongkolan, nah itu jadi suatu masalah besar. Karena apa? Perongkolan itu dia nggak meluruh jadi cairan gitu ya, dia ada perongkolan-perongkolannya. Nah, untuk bisa mengeluarkan perongkolan itu dia harus melewati saluran yang sempit. Nah, untuk bisa ngelewatin itu, maka rahim itu punya cara untuk mengeluarkan itu dengan dilakukan kontraksi. Kontraksi rahim. Nah, kontraksi rahim itu dia kuat sekali untuk bisa mengeluarkan ini. Nah, satu, kontraksi itu sendiri bikin nyeri. Yang kedua, nah perongkolan tadi itu ngelewatin saluran yang kecil tadi itu dia butuh effort untuk melebarkan. Nah, proses melebarnya itu luar biasa nyeri. Nah, walaupun ukurannya cuma 2-3 cm. Kecil sekali ya dokter ya. Jalan yang dilewati gitu ya. Dilewatinya. Seperti itu, tapi untuk bisa ngelewatnya itu luar biasa. Ya, jadi itu menyebabkan sakit luar biasa. Nah, tapi begitu perongkolan itu keluar, plong, hilang semua rasa nyerinya, udah nggak kerasa apa-apa. Nah, mungkin yang di sini ini yang dibutuhkan anti nyerinya sehingga lebih nyaman buat
ibu adik-adik atau ibu-ibu atau para mahasiswa ya, sehingga dibutuhkan anti nyeri seperti itu. Berarti nyeri itu sebenarnya wajar ya dokter. Ya. Ada spesifikasinya nggak dok? Nyeri itu biasanya berapa hari ketika dalam siklus haid kan? Kadang ada yang lamanya, ada yang 7 hari selama haidnya, ada yang 10 hari. Terus nyerinya itu apakah selama menstruasi atau cuma beberapa hari dokter? Biasanya nyerinya itu akan mulai muncul pada saat mulai terjadi peluruhan. Nah itu mulai muncul. Nah dia mulai terjadi kontraksi. Nah mungkin awalnya nyerinya sedikit. Nah biasanya 1 hari menjelang haid itu sudah mulai nyeri, sakit ya. Pada saat awal haid, nah itu mulai sakit sekali. Nah seperti saya bilang tadi tuh peronggolan keluar kan. Nah itu yang menyebabkan dia nyeri luar biasa, sehingga hari pertama haid sampai dengan hari kedua haid awal mungkin, nah itu nggak nyaman banget. Nah itu dibutuhkan mungkin anti nyeri yang kuat. Nah kalau memang kita seperti itu nggak masalah, jadi kita berikan anti nyeri yang kuat sehingga bisa nyaman. Katakanlah, dok anti nyerinya apa dok? Yang sederhana aja boleh, paracetamol itu boleh. Gitu. Boleh diobatin sendiri juga ya. Jadi selama itu memang nyeri haidnya itu masih bisa ditahan dengan pemberian itu. Nah tapi kalau lebih dari itu, nah baru kita nanti curiga yang lain-lain lagi. Ya. Berarti dikatakan nyeri haid normal itu masih wajar, itu nyeri sampai 1-2 hari ya dok ya. Terus kadang ada juga ada pasien itu yang nyerinya biasa, ada yang nyeri sampai tidak bisa melakukan kegiatan apa-apa. Nah, apakah nyeri yang sebagaimana dok? Yang maksudnya yang nyeri normal, nyeri yang tidak normal itu yang bagaimana? Baik, tadi kita di awal itulah nyeri haid yang biasa ya, artinya masih bisa ditahan. Memang nyeri haid yang selalu dirasakan seorang wanita. Nah, kalau ternyata nyerinya ini semakin parah, setiap kali dia haid semakin sakit, semakin tidak bisa apa-apa, bahkan sampai pingsan, ini harus diwaspadai. Nah ini kita sebut dengan endometriosis. Nah kalau udah endometriosis ini, nah itu yang apa butuh diperhatikan betul. Karena apa? Intensitas nyerinya setiap kali haid itu semakin berat. Nah sehingga ini yang butuh evaluasi ketat. Bukan hanya sekedar dia nyeri haid biasa. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau udah seperti itu, nah kemungkinan kita akan curiga inilah suatu yang disebut dengan pertumbuhan endometriosis. Wah, dengar bahasa endometriosis kayaknya yo ngeri juga ya. Ternyata ada penyebabnya dari haid itu bisa mengarah ke satu masalah yang serius ya dok ya. Nah, berarti kalau terjadi seperti itu nih, ada pasien yang mengeluh nyeri sampai hebat seperti itu, sampai pingsan. Kira-kira apa yang harus dilakukan sama pasien? Jadi kita akan mengevaluasi. Ya, yang pertama kita akan evaluasi adalah dengan USG. Apakah akan sudah mulai muncul tanda-tanda kista endometriosis atau kita sebut dengan kista coklat. Cuman permasalahan adalah kista coklat ini akan muncul kalau dia sudah besar. Nah justru kalau udah besar seperti ini akan lebih sulit. Nah jadi di awal-awal itu kalau misalnya kita melihat kondisi seperti ini, kita cegah dulu dengan pemberian hormonal, artinya dengan USG kita lihat, dengan anamnesis kita lihat, pemeriksaan fisik kita lihat, kita curiga ke endometriosis, maka yang kita lakukan adalah pencegahan supaya dia tidak membesar. Nah salah satu cara adalah dengan kita berikan obat-obat hormonal. Nah hormonal itu yang akan menekan terjadinya pertumbuhan endometriosis. Nah, itu yang kita lakukan, itu yang terbaik adalah di awal. Karena kalau semakin besar, kita akan makin kesulitan untuk penata laksanaannya. Berefek kemana? Berefek ke pasien sendiri. Walaupun ini tidak membahayakan, tidak menyebabkan suatu kematian, tapi ini akan berulang. Ini akan membuat hidup kita tidak nyaman. Ini akan membuat lifestyle kita akan berubah. Nah, begitu dia haid nggak bisa apa-apa gitu kan. Nah, atau kualitas hidup kita semakin menurun dengan kondisi seperti ini. Makanya di awal dia terdapat seperti ini, kita berikan dulu obat-obatan ya. Kita curiga ke arah sana, kita lakukan yang kita sebut dengan pemberian hormonal tersebut. Berarti
dengan penanganan lebih dini, kemungkinan sembuhnya lebih besar ya dok ya, daripada kita harus menahan tiap bulan ya teman-teman Sobat Adiatma. Jadi bagi perempuan yang mengalami menstruasi nyeri yang berlebihan, nah itu bisa langsung cepat segera berkonsultasi sama dokter ya, sama dokter Irsam ya. Nah itu akan supaya diketahui lebih dini ya apa yang terjadi sebenarnya di dalam rahim ya tadi. Oke dokter, jadi kira-kira tadi kok ada kista ya dokter, kista endom itu termasuk kista ya dokter. Iya. Nah itu penyebabnya apa sih dokter? Mungkin kan kita bingung ya untuk supaya tidak terjadi seperti itu. Iya. Apakah apa penyebabnya seperti itu? Jadi begini, penyebab kista endometriosis itu memang penyebab pasti kita nggak tahu, ya. Tapi yang kita selama ini ada beberapa teori yang menyatakan bahwa itu adalah regurgitasi atau tumbuhnya atau harusnya seperti saya katakan dari awal, rahim itu ada endometrium itu setiap bulan akan keluar, dia akan keluar lewat vagina. Nah, tapi ada teori regurgitasi namanya adalah darah haid itu tidak keluar ke dalam vagina, tapi sebagian ada yang naik ke atas melewati saluran tuba, ya, dia lewatin terus, ya, dan dia tembus keluar ke dalam kafum abdomen, artinya di dalam perut, keluarnya ke situ. Harusnya keluar kan? Iya, tidak dikeluarkan tubuh, belum keluar tubuh gitu ya, tapi masuk ke dalam perut. Tubuh, Dia muncul di situ, nah sehingga akhirnya dia berkembang menjadi endometriosis. Artinya dia tumbuh kembali, endometrium itu nempel di mana-mana, baik itu nempel di ovarium, nempel di di aneksa, peri ovarii, ya, peri uterus, ya. Seperti, atau bahkan lebih jauh lagi di omentum, atau bahkan ada sebagian di usus, ada sebagian yang nah teori ini seperti itu. Artinya ini juga kenapa seperti itu, mungkin ada bawaan juga, artinya bahwa ini ada diturunkan dari keluarga gitu kan, faktor keturunan. Nah seperti itu. Nah jadi ada juga mengatakan bahwa ini bukan endometrium tapi adalah jaringan sejenis atau mirip dengan endometrium seperti itu, karena teorinya ini belum pasti. Ada yang mengatakan demikian juga. Kenapa demikian? Karena ditemukan juga ada endometrium yang tumbuh katakanlah di pusat, ada yang tumbuh di paru-paru, ada yang tumbuh di otak. Lah kalau seperti itu kan, apakah mungkin darah haid ke otak? Nggak mungkin kan? Nah makanya teori itu berkembang lagi. Nah jadi seperti itu. Jadi ada proses seperti itu. Nah pertanyaan tadi, apakah dia berupa kista? Nah jadi begini, kalau terjadi pertumbuhan endometrium di luar dari uterus, jadi kalau misalnya endometrium itu keluar dari uterus, dia berkembang dari awal, jadi namanya haid itu kan di hari pertama haid, ya, kemudian dia akan bertumbuh endometriumnya, begitu waktunya dia luruh, dia akan luruh. Dia nggak akan luruh kalau ada sperma yang masuk ketemu dengan telur, telurnya tumbuh situ, jadi suatu kehamilan, maka dia nggak luruh. Nah, karena dia luruh terus, nah kemudian berarti kan keluar lewat vagina. Nah, tapi kalau itu posisinya katakanlah di peritoneum, ya, atau di posisinya di luar dari rahim, dia tumbuh terus. Satu saat kan luruh. Ini juga harusnya luruh, harusnya dia keluar kan. Nah, karena dia nggak bisa keluar, dia akhirnya tumbuh di situ, membesar. Jadi membentuk sebuah kista, terbungkus oleh sebuah pembungkusnya begitu. Ya, dia berkembang tuh. Nah, dia berkembang itu kan artinya dia akan melebar begitu ya. Melebar itu kan dia menekan bikin sakitnya itu karena dia ngeletek. Memberikan ruangan itu kan dia seperti ibaratnya kalau misalnya kita menyeset bagian luar dari kulit. Perih. Nah, seperti itulah. Dia sakit itu seperti itu kira-kira. Nah, dia kan bertumbuh setiap hari nambah, katakan 1 cc, 2 cc setiap bulan. Lama-lama kan besar-besar. Nah, besarnya itu bentukannya seperti itu. Nah, itu yang kita sebut dengan kista coklat tadi. Itu sudah bertahun-tahun. Maka kalau di awal tadi nggak kelihatan. Nah, begitu rasanya seperti ini, maka kita lakukan pemberian hormonal untuk menekan. Nah, yang kita khawatirkan dari endometriosis ini adalah efek sampingnya. Salah satu yang paling sering terjadi adalah infertilitas.
Jadi katakanlah dari orang-orang infertilitas itu, ya katakanlah ada 100 orang infertilitas, saya kira-kira hampir 40-50% itu penyebabnya adalah endometriosis. Nah, hampir separuhnya ya dokternya. Betul. Nah, itu yang itu yang bikin orang infertilitas itu susah hamil di situ. Ya, karena apa? Endometriosis tadi itu karena dia sifatnya seperti itu, dia akan memberi suatu kondisi perlengketan. Perlengketan pada saluran tuba sehingga tuba itu akhirnya terkunci atau ketekuk sehingga nggak bisa masuk spermanya. Spermanya nggak bisa nembus ke ovarium. Nggak bisa nembus ke sana, nggak bisa jalan dari ovarium ke uterus. Seperti itu yang sering terjadi. Jadi perlengketan yang parah, yang luar biasa, sehingga nyerinya juga luar biasa, menyebabkan jadi infertilitas. Nah, maka begitu di awal terjadi endometriosis, kita berikan terus pengobatannya supaya apa? Katakan dia belum menikah, kita udah kondisi seperti ini, segera hamil. Nah, sehingga tidak ada kerusakan ke dalam saluran tubanya. Itu yang sering terjadi pada orang infertilitas. Jadi bagi pejuang garis 2, nah salah satu penyebab ternyata ya teman-teman, Sobat Adiatma, ini salah satu pasangan yang infertilitas, susah hamil, itu salah satunya juga endometriosis. Ya, segera periksa, segera menemukan permasalahan yang terjadi pada Sobat Adiatma semua. Jadi jangan dianggap remeh karena tadi bisa berkembang ke hal yang lebih buruk lagi, gitu ya Sobat. Jadi itu tadi ya dokter, selain dari penyebab yang belum pasti tadi, ada nggak penyebab lain, misalnya nutrisi nih dokter, makanan ya. Selama ini kan Gen Z kan banyak sekali ya, musim Gen Z makan makanan, ada boba, ada ini ya dokter, itu sebenarnya pengaruh nggak sih? Karena banyak juga sekarang yang nyeri haid itu pada musim remaja ini kan juga sering mengalami. Iya, karena tadi faktor kita nggak ketahui, maka ya terbaik sebetulnya adalah jaga makan yang terbaik. Artinya makanan-makanan yang betul-betul fresh, ya. Jangan makan makanan yang banyak mengandung hal-hal yang nggak baik. Ya, baik misalnya itu proses hormonal, ya, pada hewan yang dipaksakan cepat besar, ya, kemudian pada makanan-makanan yang kena pestisida segala macam itu, ya. Kita melihat kondisi, makan tuh bagus banget, sayur tuh bagus banget, mulus banget, gitu kan. Hati-hati, justru karena banyak pestisidanya, ulat nggak mau di situ. Oh iya. Kalau saya pribadi, kalau melihat seperti itu saya nggak beli. Justru yang artinya yang kondisinya kok ada kayak kok nggak begitu baik ya, tapi masih oke gitu, kita lihat. Nah, artinya ulat mau di situ, artinya nggak ada masalah dengan makanan ini. Tapi kalau bersih, mulus, ya hati-hati. Bukan berarti semua begitu ya, karena memang untuk kehati-hatian. Nah, katakanlah kita beli sesuatu yang ada pestisidanya, sebetulnya pestisida itu sangat-sangat mudah sekali kita bersihkan. Karena apa? Dengan memberikan dia air yang mengalir, itu juga sudah menghilangkan pestisida. Nah, cuma permasalahannya kalau misalnya katakanlah sayur ya, ibu-ibu kadang-kadang dengan menggunakan baskom, ya kan, pakai baskom, cek, buang, ngecek, buang, artinya pestisida tetap di situ. Nah, mungkin kita bisa dengan menggunakan baskom 1, 2 kali 3 cuci. Nah, yang terakhir atau 2 kali terakhir itu dengan air mengalir. Nah, air mengalir, jadi udah dibersihkan dulu di baskom. Nah, setelah itu yang terakhir itu dengan air mengalir, betul-betul air itu mengalir, baru kita pindahkan. Sehingga bukan di akhirnya tadi itu tetap di baskom, kita tuang seperti ini, itu akan semua akan di situ. Nah, jadi makanan yang baik saja, saya pikir itu yang terbaik. Karena kalau misalnya kita mengevaluasi lagi teori tadi, diturunkan juga itu susah kan. Nah, artinya secara genetik itu ada. Seperti itu. Betul. Ya dokter, sini ada yang DM nih dokter dari Instagram, namanya Mbak Putri. Izin dokter, apakah bisa konsultasi via chat WA? Ya, jadi begini, Sobat Adiatma, pejuang garis 2 dan ibu-ibu yang sedang hamil, silakan menghubungi saya di nomor handphone yang saya akan sebutkan nanti, ya. Karena begini, kadang-kadang ada pasien-pasien yang tidak mau komunikasi lewat DM, karena kan saya nggak pegang langsung karena ada adminnya gitu ya. Nah, kalau mau langsung boleh, nanti langsung ke WA saya, ketemu dengan saya langsung boleh.
Tapi nanti tolong sebutkan, dok, kemarin saya dengar dokter podcast, saya minta nomor handphonenya, kita saya WA. Jadi saya ngerti, oh ini dari mana. Ya boleh silakan di nomor handphone 0812 290 6637. Nanti silakan di WA, perkenalkan diri, insya Allah saya akan menjawabnya. Ya, monggo silakan. Ya, kayak gitu ya Sobat Adiat Mas, sudah dicatat ya nomornya yang di bawah. Monggo kalau ada yang konsultasi, entah itu tentang program hamil ataupun ada masalah kesehatan perempuan, misalnya apa yang dirasakan seperti nyeri haid dan sebagainya, boleh langsung konsultasi ya, ataupun datang ke rumah sakit Adiatma ya. Oke. Kemudian dokter, berkenaan dengan menstruasi, perempuan kan pasti memakai pembalut ya dokter. Ya. Seperti itu ada kaitannya nggak dokter, pemilihan pembalut dengan misalnya kejadian endometriosis tadi itu dokter? Adakah khusus pembalut khusus gitu dokter yang ini secara dari kesehatan? So begini, pembalut itu kan karena namanya orang apa namanya marketing gitu kan ya, sudah macam-macam tuh, ada yang wangi, ada yang untuk ini, untuk itu, bisa meluruhkan dan sebagainya itu kan. Ya monggo-monggo saja, tapi yang penting selama tidak alergi nggak masalah. Tapi kalau misalnya ada hubungan seperti itu, saya kok belum begitu paham ya. Seperti itu, karena banyak tuh, apalagi kalau misalnya yang marketnya adalah yang ketemu dengan apa namanya pelanggan langsung, ya, atau kayak multi level dan sebagainya. Ya mungkin cerita macam-macam. Tapi monggo aja silakan, selama itu tidak alergi, selama itu tidak apa namanya dirasakan ada manfaatnya, silakan. Tapi kalau memang nggak ada manfaatnya, jangan dipaksakan. Nah, prinsipnya gitu. Tapi prinsip itu wangi-wangi uang begini. Kalau itu apa merah semua di sekitar vulva, vagina, selangkangan itu merah semua karena efek dari alerginya gitu loh, ya. Jadi monggo karena setiap orang juga akan punya perbedaan tentang alerginya. Ada yang satu merek dengan merek yang lain itu beda. Ada yang menyebabkan satu alergi. Yang penting tidak alergi saja, silakan. Nah, cuma juga nanti dilihat dari besarnya pembalut. Kalau misalnya dalam kondisi ibu-ibu yang di usia 35 tahun, yang haidnya udah lagi banyak-banyaknya, mungkin pakai yang lebih lebar. Tapi kalau adik-adik remaja atau yang dewasa muda, ya mungkin nggak sebesar itu, ya monggo senyamannya saja. Nah, jadi itu tadi ya dokter ya, tidak ada pembalut khusus ya dokter. Kalau dari kesehatan sendiri boleh ya semuanya. Ya yang penting sering diganti ya. Sering diganti ya teman-teman, jangan terlalu lama. Jangan dari pagi sampai mau malam mau tidur. Nah, itu yang bahaya ya dokter lah, makanya. Nah, kembali lagi dokter ke tema endometriosis itu bisa terjadi pada usia berapa saja ya dokter? Maksudnya apakah dari remaja juga bisa, ataukah yang sudah masa usia subur atau bagaimana dokter? Ya, jadi fenomena ini menarik karena semakin sekarang ini kok semakin muda ya. Jadi pernah ada yang SMA gitu, kok sudah mulai gitu. Nah, biasa kan kalau selama ini sebelum ini kan mungkin setelah dia menjelang menikah di atas usia 25 tahun bahkan 30 tahun gitu kan. Ini justru di awal-awal anak-anak SMA itu sudah mulai. Jadi kapanpun bisa terjadi. Maka dilihat nanti polanya seperti apa, nyerinya seperti apa. Jadi kalau misalnya kita katakan nyeri haid yang hebat sekali, kita kasih obat-obatan kok makin nyeri setiap kali ini, ya kita curiga ke sana, kita kasih pengobatan dulu. Nah, pengobatan ini saya lebih baiknya adalah itu dilakukan operasi dulu. Ya, jangan operasi langsung gitu ya. Jadi dengan obat-obatan dulu kita berikan itu sampai kapan? Sampai dengan dia menikah, hamil. Karena tidak akan merusak jaringan yang untuk persiapan kehamilannya. Tapi kalau misalnya di awal kita udah lakukan itu, nah cuma lihat aja kondisi, kalau memang itu memang dibutuhkan untuk operasi, kita operasi. Misal udah besar sekali, sangat nyeri sekali, ibunya betul-betul luar biasa tidak nyaman, ada karena perlengketan jadi nyeri setiap saat. Jadi karena perlengketan itu bukan nyeri menjelang haid saja, tapi setiap saat. Nah kan kalau kasihan itu, nah itu kita bebaskan perlengketannya, kita operasi, kita ambil kista coklatnya, kista endometriosis kita ambil, ya sehingga kita nyaman. Cuman walaupun kita melakukan operasi, teoritis mengatakan 80% dia kembali lagi. Nah, dia lakukan operasi itu. Nah, makanya dari kita awal kita akan menekannya itu. Kalaupun kita lakukan operasi, tetap kita berikan obat-obatan hormonal supaya menekan terjadinya pertumbuhan endometriosis kembali. Karena rekurensinya atau kembali lagi itu besar 80%. Nah, makanya kita hati-hati begitu kita lakukan operasi, kita bantu dengan pengobatan sehingga
kita evaluasi betul dia tidak berkembang. Iya, dokter. Seperti itu. Iya, tadi dokter juga menyampaikan kalau sudah kena endometriosis harusnya hamil dulu nih. Nah, ada ininya nggak sih, hubungannya nggak? Misalnya suruh hamil dulu, apakah membuat endometriosnya tidak berkembang? Karena kita hamil kan nggak menstruasi ya dokter, berarti 9 bulan. Itu ada hubungannya apa ya? Ya, jadi hubungannya itu dengan hormonal memang. Jadi misalnya kita dapat endometriosis ini dari awal, tapi kita masih mau menikah 3 tahun lagi nih persiapannya. Kalau kondisi seperti ini ya kita berikan hormonal dulu, kita tekan betul pertumbuhan hormonalnya supaya endometriosis nggak berkembang. Nah begitu dia mau menikah nanti, sudah waktu menikah, kemudian kita evaluasi, kita beri obat-obatan hormonal, kita lepas, kita persiapan operasi dengan perbantuan mungkin, atau kita bantu dengan hormonal lagi yang lain sehingga dia bisa segera hamil. Seperti itu. Nah begitu dia hamil ya, insya Allah sih nggak masalah ya, endometriosis tidak sangat mengganggu pada proses kehamilan. Tidak. Nah katakanlah pada saat itu ternyata harus operasi misalnya pada saat lahirannya. Nah itu kita lihat tuh endometriosis gimana. lagi. Nah endometriosis kalau misalnya memang ada, kita bersihkan endometriosisnya gitu. Nah jadi biasanya pasien-pasien saya yang endometriosis seperti ini, saya udah ngomong sama pasiennya, ibu kalau pengen anak yang kedua, ya kalau pengen dapat anak yang kedua, maka usahakan secepatnya hamil lagi. Karena takut berkembang lagi dengan endometriosisnya kan. Nah, dok, jadi nggak usah KB. Ya, nggak usah KB dulu nggak masalah. Cuman nanti, dok kalau 3 bulan kemudian hamil nggak masalah. Alhamdulillah saya bilang. Nah, terus gimana dok? Ya nggak apa-apa, kita evaluasi aja. Memang ada resikonya. Tapi daripada nggak dapat anak kedua, ya kita ambil risiko kan. Susah lagi ya dokter. Iya betul. Jadi hampir ya. beberapa pasien saya yang endometriosis saya bilang begitu. Kalau memang punya hamil lagi, langsung saja. Ya, untuk dapat anak kedua. Tapi kalau enggak, ya mungkin cuma 1. Karena proses selanjutnya itu akan endometriosis akan berkembang lebih kencang lagi. Begitu ya dokter. Nah, seperti itu. Jadi alhamdulillah hampir semua pasien saya yang endometriosis saya katakan demikian, dia hamil lagi, walaupun waktunya ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, ya, tapi tidak menggunakan KB, sehingga biar bisa langsung hamil. Tapi rata-rata seperti itu. Apalagi kalau endometriosis parah banget, saya katakan bu nggak usah hamil deh, nggak usah KB deh, segera hamil lagi. Ya. Gitu, begitu dia tidak menggunakan ASI lagi, bayinya di program hamil langsung. Ya, alhamdulillah ya semua masalah ada solusinya ya teman-teman. Ya silakan konsultasi langsung ke dokter Irsam nih. Ini penting sekali ya bagi mami-mami pejuang garis 2 ya. Jadi harus selalu memeriksakan kondisinya dan mengikuti anjuran dokter. Ya gitu dokter. Ini menarik sekali. Mungkin itu tadi bisa di closing statement dari dokter dari materi kita pagi ini. Kira-kira apa dokter silahkan. Ya. Jadi Sobat Adiatma, pejuang garis 2 maupun ibu-ibu yang akan hamil atau sedang hamil, jadi nyeri haid jangan dianggap sesuatu hal yang biasa, tapi dievaluasi betul ya, apakah ini nyeri haid betul karena nyeri haid atau ada masalah yang lain kita sebut dengan endometriosis ya. Segera dikontrolkan, diperiksakan, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan, karena endometriosis ini semakin cepat ditangani, semakin meminimalisasi terjadinya gangguan-gangguan atau efek samping dari endometriosis sendiri, terutama buat ibu-ibu yang akan hamil. Sehingga kita bisa ambil langkah-langkah preventif, ya, walaupun kita diketahui endometriosis, kita berikan obat-obatan hormonal supaya dia nggak berkembang, sehingga pada saat nanti sudah menikah, atau waktunya sudah hamil lagi, insya Allah ini segera hamil, tidak mengakibatkan terjadinya suatu infertilitas. Ya, kemudian saya infokan bahwa para sobat Adiatma yang ingin berkonsultasi dengan saya bisa di Rumah Sakit Adiatma. Untuk yang Pavilion Nusa Indah, saya di tiap hari Kamis sekitar jam 8 sampai dengan jam 11. Kemudian yang reguler itu setiap hari Jumat jam 8 sampai jam 11 juga. Kemudian insya Allah ke depannya, ini saya mulai sounding-sounding nih ya, kita akan ada praktek sore hari di Rumah Sakit Adiatma. Nah, ini sedang kita godok. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa menginformasikan kepada Sobat Adiatma sekalian. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Sobat Adiatma, tadi kita sudah menyaksikan podcast pagi ini dan sudah
closing statement dari Dr. Irsam sepertinya sudah lengkap sekali ya. Jadi silahkan bagi yang ingin konsultasi tentang pastinya program kehamilan ya. Jadi jangan ditunda-tunda, segera konsultasikan permasalahan kesehatan Anda di rumah sakit kami, Rumah Sakit Adi Atma, dan juga di Dr. Irsam ya, secara pribadi silahkan. Oke, pagi ini kita akhiri podcast pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.